안녕하세요 여러분, 무선if입니다. Oke 여러분, jajinessoyo dong pastinya. Oke teman-teman, kali ini kita bakal bincang-bincang sedikit dan ngobrol-ngobrol tentang Prodi Pendidikan Bahasa Korea yang ada di Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra di Universitas Pendidikan Indonesia. Udah ada nih sama kita bareng-bareng yang bakal ngasih informasi lebih lanjut tentang Prodi Pendidikan Bahasa Korea, yaitu Ibu JJ. Annyeonghaseyo Ibu JJ. Oke, Ibu JJ, mungkin kita kenalan dulu sama teman-teman yang bakal nonton podcast ini kali ya, Ibu JJ. 오케이, 안녕하세요 여러분. 반갑습니다. 저는 한국어를 가르치고 있는 제한티라고 합니다. 반갑습니다. Halo semuanya, nama saya Jayanti. Saya salah satu dosen dari Prodi Pendidikan Bahasa Korea FEBS UPI yang sekarang sedang mengajar linguistik bahasa Korea. Oke, halo Ibu, salam kenal. Halo juga Musa. Bu JJ ini salah satu dosen di Prodi Pendidikan Bahasa Korea yang sempat ngajar saya juga gitu teman-teman ya. Setelah kita kenalan sama salah satu dosennya, kita kenalan sama Prodi Pendidikan Bahasa Korea. Yang penasaran boleh simak penjelasannya, boleh Ibu? Baik, halo semuanya, saya akan memperkenalkan Prodi yang satu-satunya ada di Indonesia. Ya, jadi Prodi Pendidikan Bahasa Korea. Walaupun sebenarnya ada beberapa universitas lain juga yang ada Prodi Bahasa Koreanya, tapi untuk khusus yang untuk pendidikan ini hanya ada di UPI. Seluruh Indonesia tidak ada, gitu ya. Jadi ini adalah satu-satunya Prodi Pendidikan Bahasa Korea di Indonesia. Kami berdiri di tahun 2015 tanggal 5 Agustus. Ya, jadi masih seumur jagung ya, 8 tahun gitu ya. Betul. Tapi alhamdulillahnya sudah banyak prestasi yang kami ada banyak prestasi dicapai gitu oleh kami gitu di Prodi Pendidikan Bahasa Korea. Dan kalau bisa dibilang juga, kalau Yorobun tahu ya, Yorobun pasti yang denger podcast ini pasti K-popers ya. Prodi Pendidikan Bahasa Korea itu Mangne guys di FEBS ya Ibu ya? Ya betul nah, sekali. Salah satu Mangne di UPI juga. Ya, jadi salah satu jurusan yang baru ada di Universitas Pendidikan Indonesia. Gitu. Khususnya di FEBS. Betul banget teman-teman. Nah itu tadi udah dijelasin ya. Meskipun umurnya masih jagung mungkin ya, masih jadi Mangne di UPI, tapi prestasinya udah segudang teman-teman ya. Udah banyak banget prestasi yang dicapai sama mahasiswa-mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Korea. Banyak banget, mulai dari student exchange ya Ibu ya. Student exchange, lalu juga ada yang beberapa yang memenangkan perlombaan baik nasional, lokal maupun internasional gitu. Oke, tadi udah kenalan sama Prodi Pendidikan Bahasa Koreanya. Kalau di Prodi itu biasanya kan ada yang namanya himpunan, betul ya Ibu ya? Betul sekali. Nah, kalau boleh tahu di Prodi Pendidikan Bahasa Korea ini ada himpunan gitu nggak Ibu ya? Ada, kebetulan saya sebagai DPK, dosen pembimbing kemahasiswaan. Ya, jadi DPK ini adalah yang mengurusi seluruh kegiatan mahasiswa begitu ya. Mulai dari perlombaan, lomba-lomba yang mungkin akademik dan non akademik ya, itu nanti dipegangnya oleh DPK. Lalu juga himpunan, salah satunya ya, himpunan Himabara. Mungkin Musanif pada tahu Himabara? Apa ya? Jadi mungkin sedikit tentang Himabara ya. Saya juga merupakan salah satu anggota Himabara waktu itu. Sekarang sedang menjabat sebagai pengawas Kominfo di Himabara, teman-teman. Di Himabara ini banyak banget yang namanya departemen. Ada departemen kerohanian, ada departemen Kominfo, Mikat, lalu juga ada departemen kajian dan biro-biro yang ada, biro administrasi, biro keuangan, dan juga pimpinan-pimpinan yang ada di Himabara teman-teman ya. Sekarang berarti udah berjalan berapa tahun nih berarti Himabara ya? Sesuai dengan ini berarti dari 2015 ya? Betul, umurnya. Iya, dari 2015. Banyak banget yang apa ya, kalau bisa dibilang suka dukanya ya Ibu ya? Iya, banyak sekali kegiatan-kegiatan yang memang sangat mengeluarkan potensi-potensi dari mahasiswa PBK gitu. PBK di sini Pendidikan Bahasa Korea ya. Oh iya. Yorobun, jadi kita biasanya manggilnya PBK gitu. Jadi PBK ini memang mahasiswanya aktif gitu ya. Dari angkatan atas sampai angkatan mudanya itu semuanya berprestasi gitu. Mulai dari tadi yang disebutkan Musonif, jadi student exchange, lalu juga student exchange-nya enggak ece-ece ya. Itu ke universitas-universitas yang top memang di Korea. Gitu.
lalu juga prestasinya internasional, case speech, dance dan lain sebagainya. Lalu juga yang lokal, akademik maupun akademik semuanya sudah diraih oleh PBK gitu. Malah dari 2023 kemarin terakhir kali itu kita sudah meraup lebih dari 80 prestasi gitu, internasional, nasional maupun lokalnya. Iya, betul gitu. banget. Nah, teman-teman, bagi teman-teman yang kayak masih bingung mikir-mikir mau masuk prodi apa nih, mungkin teman-teman yang K-popers salah satunya, saya juga dulu sempat mikir masuk Korea aja Pak ya, karena emang dari dulu dari kecil suka Korea gitu, daripada cuma sekedar hobi, kenapa nggak dilanjutin, dan akhirnya masuk sini dan wow, amazed gitu. Kayak yang awalnya mikir apa ya, takut barangkali nanti masuk prodi pendidikan bahasa Korea nanti bosen sama Korea, bosen sama K-pop. Mungkin iya ya, tapi di satu sisi kayak yang jadi lebih asik gitu loh guys. Kayak kita nonton variety show, kita nonton drama, kita dengerin lagu itu nggak perlu pakai subtitle sih. Meskipun masih beberapa ada yang belum tahu, tapi at least kayak ini yang dipelajari semester kemarin loh, ini yang diajarin sama Bu JJ kemarin gitu. Kalau saya pribadi malah justru makin suka sama Korea gitu, makin terjun ke Korea gitu. Iya, betul sekali. Jadi di pendidikan bahasa Korea ini kalian tidak hanya sebenarnya diajarin teori ya gitu, teori apa sih dalamnya bahasa Korea itu, lagu-lagu atau misalnya novel-novel yang Yorobun sukai gitu ya, misalnya yang berbahasa Korea atau webtoon gitu ya. Nah, kita tuh ingin tahu sih dalamnya itu seperti apa sih. Nah, itu dipelajari di PBK gitu. Ada juga mata kuliah translasi, ada juga mata kuliah linguistik yang struktur-struktur terkecilnya juga dipelajari gitu ya. Apalagi ada juga budaya yang kita pelajari juga gitu. Dari masa-masa dulu itu bahasa Korea PBK itu paling favorit sepertinya ya. Kenapa? Karena memang lagi hits banget di dunia, tidak hanya di Indonesia ya. Iya, betul. Hits banget di dunia gitu. Jadi kalau misalnya masuk PBK tuh nanti belajarnya apa sih? Semua yang teman-teman ingin pelajari di tentang Korea itu ada di PBK. Betul gitu. Sekali teman-teman. Dan kalau boleh cerita sedikit nih ya, di PBK tuh nggak cuma belajar kayak Hangul, terus belajar kosakatanya, belajar moonpopnya, enggak guys, enggak cuma itu. Pernah waktu itu sama Bu Li kalau nggak salah, ujian akhirnya itu nyanyi guys. Nah, jadi seasik itu di PBK gitu. Kita nggak hanya belajar teori tapi praktikal juga. Mungkin dari nyanyi juga bisa diperhatikan cara pengucapannya, pemahaman kita tentang lagu tersebut gitu ya teman-teman. Jadi asik banget waktu itu, bener-bener kayak kita nge-war lagu apa kan, karena nggak boleh sama ya Bu ya. Jadi lagunya kita nge-war itu di grup kelas, siapa yang nyanyi lagu apa, dan asik gitu. Pas di kelas tuh ujiannya jadi nggak kerasa ujian gitu, nggak ujian yang kayak kalau kalian pikir kita ujian di sini kayak ujian tulis gitu, nggak selamanya kita ujian tulis kita. Mungkin ada beberapa yang kayak kelas topik gitu-gitu, ujiannya memang dipersiapkan untuk topik gitu, jadi ujian seperti di kelas. Tapi mostly sepengalaman saya di sini tuh banyaknya praktikal ya Bu ya. Betul ujian sekali, akhirnya betul. Baik project, tugas akhir maupun bikin video, bikin tadi praktek nyanyi, praktek berbicara, itu drama banyak banget teman-teman ya. Jadi jangan berpikir kalau di PBK itu terlalu akademis dan terlalu teoritis gitu ya Bu ya. Iya. Jadi sebenarnya kami dari prodi PBK ini ingin minatnya apa sih mahasiswa itu gitu ya. Minatnya misalnya saya ke nyanyi, saya ke dance, itu sangat-sangat diarahkan gitu ya. Betul. Apalagi oleh DPK sebelumnya juga kayak seperti dari awal ada Pak Didin gitu kan, lalu ada Bu Risa juga, ada Bu Vela gitu ya, lalu dilanjutkan dengan Pak Arif, lalu saya. Itu kita selaras untuk menyambut baik minat-minat yang teman-teman PBK itu ada gitu ya. Misalnya saya minatnya di menyanyi Bu gitu, kita ada untuk peminatan itu gitu ya. Jadi teman-teman yang suka nyanyi itu kami juga ada pelatih langsung ya dari Korea sendiri gitu. Jadi baremnya atau artikulasinya dan segala macamnya itu dilatih juga. Lalu yang punya minat speech misalnya ya, suka banget dengan public speaking misalnya, itu juga ada. Kayak speech itu kita yang paling juara di antara prodi-prodi bahasa Korea lainnya gitu ya, karena selalu meraih juara 1, bahkan ada 2 orang mahasiswa kita yang sudah memang mewakili Indonesia gitu untuk kayak speech itu
gitu ya. Lalu juga ada juga dance misalnya ya, dance juga dari Himabara di Mikat gitu ya, juga sangat-sangat dancer sekali gitu ya, bahkan sering banget diundang di acara-acara universitas kan. Betul. Begitu, apalagi di luar sudah meraih banyak juara juga untuk dance Ibu, gitu. betul. Jadi semua minat Yorobun yang Yorobun miliki atau ingin asah di PBK itu bisa gitu, khususnya untuk kekoreaan gitu, yang tradisional maupun yang modern. Betul banget. Jadi teman-teman jangan khawatir kalau teman-teman bakatnya tidak akan tersalurkan di sini. Tadi ya udah dijelasin di Himabara atau Himpunan Mahasiswa Pendidikan Bahasa Korea ini ada salah satu departemen yang namanya Mikat, teman-teman. Mikat itu minat dan bakat. Dari namanya aja udah ketahuan ya, menampung apa gitu loh. Jadi di minat dan bakat ini Yorobun yang mungkin bisa nyanyi, bisa menari, terus juga bisa storytelling, speech, dan juga ada juga beauty and fashion Korea itu ditampung teman-teman di sini ya Ibu ya. Selama jadi mahasiswa pendidikan bahasa Korea ini bisa free banget, bisa meluapkan semua bakat-bakat yang terpendam mungkin ya, yang baik yang terpendam maupun yang emang sudah kelihatan gitu. Jadi kalau saya pribadi ya, karena saya emang hobi dan punya bakat dance, dari awal masuk ke PBK aja udah kayak yang, kamu bisa dance ya? Oke, tarik gitu. Tiba-tiba berangkat ke Jakarta ya Bu ya. Betul. Itu seru banget teman-teman, bisa kenal cutting, bisa kenal teman-teman yang bisa dance juga. Akhirnya dari situ project-project banyak yang ditawarin gitu. Kayak yang mau ada ini nih, mau ke Jakarta, biasanya di Lotte ya Bu ya. Di Jakarta itu ada acara Korea butuh penampil dari PBK. Nah, dari situ bakat teman-teman bisa diasah nih di PBK ini, dituntut untuk maju ke Jakarta gitu. Teman-teman punya banyak banget kesempatan untuk berangkat ke manapun yang disediakan oleh prodi gitu teman-teman. Terus juga tadi selain kegiatan-kegiatan yang ada di Himabara itu banyak banget kesempatan yang Yorobun bisa dapetin ya Bu ya, di pendidikan bahasa Korea. Salah satunya itu prestasi. Boleh mungkin dijelaskan prestasi apa aja ya? Nah, kalau prestasi itu tadi yang saya jelasin bahwa PBK itu selalu menampung minat ya atau bakat dari mahasiswanya, akademis maupun non akademis gitu ya. Jadi kalau yang bidang akademis biasanya kami ada yang namanya esai misalnya ya, esai kontes misalnya internasional itu juga ya, esai kontes gitu. Ada beberapa negara yang menyelenggarakan esai kontes itu, salah satunya adalah Indonesia gitu. Nah, dari kita itu selalu menang juara 1. Wah, gitu luar ya. biasa. Dari beberapa tahun ke belakang gitu ya, yang mengikuti essay kontes ini itu selalu juara 1 gitu. Lalu juga PKM dan lain sebagainya ya, program kreativitas mahasiswa gitu. Ya walaupun masih belum sampai tingkat nasional ya, tapi di tingkat UPI kami juga sudah ada beberapa mahasiswa yang mencapai itu begitu ya. Lalu juga prestasi lainnya yang tadi non akademik ya, seperti sing, cover gitu kan, lalu dance cover gitu. Lalu juga beberapa banyak yang internasional. Salah satunya adalah KF presentation ya. Dulu Korean Foundation menyelenggarakannya, dan dari kita mengirimkan satu tim seperti mempresentasikan penelitian mereka gitu ya ke orang Korea gitu, dan mereka juara 1 ternyata gitu. Wah, luar biasa. Ya alhamdulillah gitu. Jadi kalau untuk prestasi, sebenarnya prestasi apa aja kami tampung gitu ya. Prestasi mungkin teman-teman, bahkan olahraga ya kan. Kita punya di Mikat juga ada kayak nampung buat bakat olahraga. Kita juga banyak atlet loh di sini ya Bu ya. Kita ada atlet juga taekwondo internasional taekwondo ya, internasional. Yang sekarang sedang student exchange ke Sukmyung Women's University. Itu salah satu teman saya juga itu. Iya, betul. Jadi kita untuk yang teman-teman atau Yorobun yang suka atau berminat untuk student exchange itu, kita ada beberapa universitas, salah satunya Sukmyung University, Sunchonyang University, untuk teman-teman dapat beasiswa ke sana itu ya, belajar selama 1 semester di sana begitu. Luar biasa ya teman-teman, itu salah satu kesempatan yang mungkin gak bisa didapatin dari prodi lainnya Ibu ya. Karena setiap tahunnya mengirimkan banyak, setiap semesternya mengirimkan. Betul banget teman-teman. Jadi kalau teman-teman mungkin ya merasakan, ngelihat gitu ya di drama-drama Korea, kayak wah kayaknya Korea asik banget gitu ya Bu ya. Mungkin kuliah di Korea kayaknya enak banget.
teman-teman bisa banget join prodi pendidikan bahasa Korea dan dapetin kesempatan untuk student exchange, teman-teman. Banyak banget sebenarnya kesempatan untuk student exchange ya Bu ya. Betul Malah sekali. kemarin tuh banyak seleksi yang mahasiswa yang berminat gitu ya untuk exchange dan akhirnya diseleksi ya Bu ya, saking Betul. banyak kesempatannya ya yang Bu ya. berminat, iya betul. Betul banget. Jadi teman-teman misalnya yang punya kelebihan dalam bahasa Inggris juga kita ada coaching untuk IISMA gitu. Biasanya suka ada coaching untuk IISMA. Jadi IISMA itu ada salah satu program MBKM yang juga sekolah di luar negeri gitu ya. Jadi ada mahasiswa kita sudah ada yang ke Inggris, sudah ada yang ke Korea gitu ya. Lalu ke Malaysia itu lewat jalur IISMA gitu. Jadi teman-teman yang atau Yorobun yang bahasa Inggrisnya kuat gitu ya atau bahasa Koreanya bagus, kita coaching lagi untuk mengikuti seleksi IISMA gitu. Jadi banyak sekali kesempatan teman-teman sebenarnya untuk luar negeri walaupun tidak dari prodi gitu. Betul. Jadi prodi pendidikan bahasa Korea nggak muluk-muluk ke Korea aja guys. Jadi kalian mungkin ya tertarik sama prodi pendidikan bahasa Korea tapi mikir kayak tapi aku mau ke London. Bisa guys, bisa teman-teman ya. Bisa dari IISMA tadi ya Ibu ya. Di setiap tahun dan di setiap tahunnya buka ya berarti ya? Iya, setiap tahunnya pasti buka. Iya, pasti buka teman-teman. Jadi kesempatan tuh banyak banget kalau misalkan Yorobun masuk ke prodi pendidikan bahasa Korea. Tadi udah disebutin ya kesempatan salah dua dari beberapa kesempatan yang bisa didapatkan Yorobun dari join prodi pendidikan bahasa Korea. Pertama prestasi, itu student exchange. Tadi juga sempat nyinggung soal MBKM Ibu ya? Betul sekali. Nah itu MBKM ini gimana Ibu kalau di prodi pendidikan bahasa Korea? Nah MBKM ya ini adalah program dari pemerintah ya. Jadi mahasiswa khususnya yang di semester 6 dan 7 itu wajib di luar kampus gitu ya. Salah satunya saya. Iya, salah satunya adalah Musa yang mengikuti MBKM P3K gitu ya. P3K itu salah satu MBKM-nya universitas yang langsung mengajar di sekolah ya. Betul. Gitu karena kita kan jurusan pendidikan ya, pasti aplikasinya pasti ke sekolah juga gitu. Betul. Nah, tapi teman-teman yang memang misalnya berminat di tempat lain ya untuk berpraktiknya itu bisa banget gitu. Jadi salah satunya di industri gitu ya. Nah di industri ini misalnya teman-teman mau coba magang misalnya, itu ada magang bersertifikat, ada juga magang mandiri gitu ya. Atau misalnya teman-teman yang suka juga mengajar di MBKM pemerintah ini ada yang namanya kampus mengajar gitu ya. Dan sekarang di kampus mengajar angkatan 7 ini, kan udah 7 angkatan ya, itu PBK ada lebih dari 40 mahasiswa yang keterima luar MBKM. Biasa. Ya, gitu ya. Jadi teman-teman yang memang ingin berpraktik di luar itu sangat dengan kurikulum yang sekarang ya, itu sangat-sangat dibantu begitu. Betul. Jadi teman-teman yang teman-teman tahu ya, mungkin kalau di SMA itu ada yang namanya Merdeka Belajar ya Bu ya. Kalau di kampus ini namanya MBKM ya Bu ya. Merdeka Belajar Kampus Mengajar. Ya, betul. Jadi teman-teman tadi ya udah dijelasin bisa mungkin yang emang passionnya masuk UPI untuk jadi guru bisa ambil P3K atau kampus mengajar. Lalu bisa mungkin teman-teman yang kayak aku mau cobain kerja di corporate nih. Yorobun bisa banget ambil MSIB ya Bu ya, atau magang bersertifikat dan magang mandiri. Itu teman-teman bisa dilatih untuk masuk ke corporate yang emang disediakan sama MBKM ya Bu ya. Terus juga tadi ada IISMA juga ya Bu ya, yang bisa student exchange ke Korea mungkin, ke Inggris, ke Thailand, ke Malaysia, kemanapun ya Ibu ya. Sudah banyak lulusan kita juga yang ke sana ya. Iya betul banget. Setelah lulus dari PBK mereka melanjutkan ke luar negeri yang menyebar di luar negeri betul ya. banget. Ada yang Korea, ada yang Thailand. Iya, benar banget Ibu. Jadi kesempatan tuh banyak banget teman-temannya kalau teman-teman memang bisa memaksimalkan kesempatan yang ada di prodi pendidikan bahasa Korea ini gitu. Tadi udah prestasi, student exchange, MBKM, terus juga tadi sempat saya singgung sedikit ujian sama Bu Li. Bu Li ini siapa sih Bu kira-kira? Salah satu dosen native ya Bu ya? Betul sekali. Jadi di kita itu tidak hanya dosen Indonesia seperti saya ya yang mengajar bahasa Korea gitu ya, tapi juga ada dosen native ya dari Koreanya langsung ya Bu ya? Betul. Kita ada beberapa dosen yang memang mengajar langsung dengan kelas
full bahasa Korea. Bahasa Korea. Betul. Jadi kalau teman-teman merasa tertantang gitu ya, jadi setiap semesternya pasti ketemu dengan native speaker gitu. Jadi itu adalah cara kami biar Yorobun semua itu diasah gitu bahasa Koreanya. Terlatih betul ya. Mau tidak mau kan teman-teman pasti menggunakan bahasa Korea. Setelah kita pelajari di kelas gitu ya, langsung dipraktekkan gitu. Nah, itu langsung oleh native-nya gitu. Dan setiap tahunnya kami juga ada yang datang dari Korea gitu ya. Jadi ada dosen, salah satu dosen yang memang atau yang mengajar khusus dari short term gitu. Jadi hanya 1 bulan atau 2 bulan mengajar di sini juga gitu. Jadi tidak hanya dosen yang udah ada di sini, tapi juga dosen yang Korea yang dikirim ke sini juga. Atau ada pun di semester atas ya, itu ada yang memang dari Universitas Korea langsung mengajar secara online di sini. Kayak gitu. Jadi teman-teman ya, tadi selain namanya belajar bahasa itu selain teori harus juga prakteknya yang bagus ya. Karena kalau misalkan kita belajar sama dosen Indonesia juga nggak bisa jadi tidak terjamin malah praktek berbicaranya itu sebagus native ya Ibu ya. Betul. Nah, dari sini pengalaman saya pribadi ya selama sekian semester diajar oleh dosen native itu luar biasa ya, campur aduk Ibu, kayak pusingnya ngajar belajar pakai bahasa Korea secara langsung full itu guys dari awal sampai akhir itu ngomong pakai bahasa Korea meskipun diselipin sedikit-sedikit bahasa Indonesia, tapi itu jadinya tertantang gitu loh, kayak kita semakin kayak tadi yang dipelajari apa ya? Yang dimaksud oleh dosen itu apa ya? Terus juga selain itu kita kan dilatih untuk berbicara dong tentunya, kalau misalkan kita punya urusan sama dosen yang bersangkutan kan tentunya harus pakai bahasa Korea, dan itu dari situ kita terlatih bahasa Korea secara praktikal guys, nggak cuma teori yang diberikan tapi dituntut untuk punya skill praktikal yang bagus gitu ya Bu ya. Betul sekali, makanya kenapa harus ada dosen native ya. Betul. Jadi ngomong-ngomong soal latih ya, jadi kalau misalnya Yorobun itu punya potensi atau punya bakat yang ingin diasah, kita itu ada coaching. Ya, jadi setiap kita mau lomba, setiap kita mau seleksi apapun itu, biasanya kita coaching gitu. Jadi teman-teman tidak merasa sendiri gitu loh. Yorobun tidak merasa misalnya saya jalan sendiri lalu daftar udah gitu. Enggak, tapi dari awal kita mempersiapkan teman, termasuk untuk MBKM. Gitu ya, karena MBKM itu adalah teman-teman kan harus terjun langsung ke masyarakat kan. Jadi apa sih yang teman-teman perlukan sebelum terjun ke masyarakat? Nah, itu dari semester 1 sampai 5 itu kami persiapkan. Kayak gitu ya, termasuk native speaker ini gitu ya. Saat teman-teman mungkin di corporate Korea misalnya ya, langsung gitu terjun di sana, otomatis kemampuan teman-teman dalam berbahasa Korea kan harus bagus gitu ya. Makanya dengan adanya native ini teman-teman bisa langsung berpraktik, bisa langsung belajar langsung dari orang Koreanya gitu ya. Walaupun mungkin ada sedikit-sedikit perbedaan mungkin gitu antara dosen Indonesia dan Korea, tapi ini sangat-sangat kesempatan buat teman-teman untuk belajar bahasa Korea lebih. Iya, betul banget. Jadi tadi kalau teman-teman mau misalkan ada kesempatan untuk lomba, misalkan pidato lah lomba pidato itu teman-teman nggak belajar sendirian ya. Jadi di sebelum lomba ini ada beberapa waktu untuk pelatihan ya. Betul sekali. Ya, betul. Jadi teman-teman nggak dibiarkan sendiri ya, jadi bakalan dilatih secara profesional. Baik dengan dosen native maupun dosen Indonesia itu sendiri ya Bu ya. Gitu. Jadi latihannya berulang gitu ya, dari misalnya dia bikin naskahnya, lalu dilatih speakingnya, lalu sampai dia mengingat kata-katanya tanpa harus membaca, itu semuanya di coaching. Kayak gitu. Dan dari situ akhirnya alhamdulillah banyak meraih prestasi ya Ibu ya. Sekali. Walaupun memang agak keras ya. Tapi bercanda. Tapi memang di situ di soft skill dari Yorobun itu diasah. Mungkin punya pengalaman Musa? Apa ya? Pengalaman nggak banyak sih sebenarnya. Tapi paling kalau pengalaman ya tadi gitu, karena mungkin punya minat dan bakat di dance. Jadi banyak dilatih di dance-nya itu sendiri Ibu. Jadi
mulai dari awal pemilihan lagu, terus jadi siapa-siapanya ya kan, ngecoverin siapa itu dilatih dari awal. Dan biasanya itu sebelum berangkat atau Hamin 2 atau 3 itu kita bakal dilatih, bukan dilatih ya, dilihat oleh dosen ya Ibu ya. Jadi dari situ kita dapat evaluasi kayak kamu kurang ini, kurang itu. Betul. Ya, jadi nggak dibiarin latihan sendiri, gladi sendiri, terus tampil sendiri, enggak guys. Jadi bakal dilatih dan dievaluasi ya Ibu ya. Betul. Yang namanya evaluasi itu kan memang perlu dan penting untuk seseorang biar jadi lebih baik gitu ya Ibu, biar nanti pas tampil atau pas lomba itu maksimal gitu. Jadi ngomongin pengalaman juga sebagai mahasiswa mungkin ya, banyak banget suka duka yang dirasain ya Ibu ya tentu. Apa ya, banyak deh pokoknya dari awal ikut seleksi SNMPTN kan di UPI ini banyak ya Ibu ya, jalur masuknya SNMPTN, SBM. Itu zaman saya dulu ya, namanya itu SBM, SNM, terus jalur mandiri, prestasi ya Ibu ya. Mungkin sekarang namanya berubah tapi sama juga cara masuknya Ibu ya. Kebetulan saya pribadi itu masuk jalur SNM atau jalur undangan ya Yorobun. Jadi alhamdulillahnya dapat kesempatan untuk kesini, kuliah di sini selama kurang lebih 2,5 tahun ya berjalan, dan bentar lagi dituntut sudah untuk skripsi ya teman-teman. Jadi banyak banget ya suka dukanya, jatuh bangunnya Ibu ya, mulai dari kayak ngeliatin teman-teman yang jago banget ya bahasa Koreanya, kayak udah lancar, tapi saya masih stuck di situ-situ aja. Itu sebenarnya itu hal yang lumrah ya Ibu ya, jadi mahasiswa itu manusiawi banget. Tapi perlu diingat kalau kita merasa tertinggal, ya kita harus jadi motivasi gitu ya Ibu ya. Betul. Kok teman saya bisa, saya nggak bisa? Harusnya jadi seperti itu ya Ibu ya. Iya. Jadi itu PR banget ya buat Yorobun yang memang merasa rendah diri banget gitu. Kalau misalnya lihat temennya itu udah maju duluan gitu ya, atau majunya terlalu jauh gitu dari kalian. Nah, kalian tinggal hubungin dosen. Ya, sebenarnya kami di sini itu tidak hanya sebagai pengajar tapi sebagai pendamping kalian di sini kan. Jadi biasanya kami bantu apa yang paling sulit untuk mahasiswa. Nah, kalaupun bisa kami bantu itu pasti kami bantu dengan maksimal. Sehingga teman-teman bisa setara dengan teman-teman yang lain, karena kami kan punya saat teman-teman atau Yorobun lulus di sini dari PBK ini kan ada standar yang harus dicapai gitu ya. Misalnya memang yang topiknya levelnya minimal 3 misalnya gitu. Lalu ada juga bahasa Inggris, bahasa Indonesia, lalu juga harus skripsi, penelitian dan lain sebagainya. Nah, itu kami akan sangat membantu teman-teman untuk lulus dan mencapai hal itu semua gitu. Jadi jangan merasa sendiri gitu. Ada PA di sini ya. Pembimbing akademik ya. Misalnya nanti mau kenalan banget sama pembimbing akademik, main aja ke PBK. Ya, kita Musa punya PA-nya masing-masing gitu ya, dan saya juga PA gitu. Jadi kalau bagaimana sih caranya biar kita tuh merasa tidak tertinggal ya, hubungi PA-nya. PA-nya pasti akan membantu teman-teman biar tidak tertinggal. Jadi kuncinya adalah komunikasi ya Ibu ya. Betul. Jadi, kami sangat welcome ya buat teman-teman atau Yorobun yang merasa udah pengen masuk nih, udah masuk di PBK tapi merasa aduh aku masih kurang di Hangulnya, aku masih kurang di teori-teori yang lainnya. Nah, silakan hubungi PA-nya. Nanti PA-nya menghubungi dosennya, biasanya pasti dibantu. Dosen PBK humble guys. Kalau aku spill ya, humble gak ada yang galak kok. Enggak galak. Enggak kok. Jadi teman-teman yang merasa tertinggal mungkin juga secara akademik maupun non akademik itu bisa banget ngobrol ya. Jadi kuncinya adalah komunikasi, dan teman-teman nggak boleh malu, nggak boleh takut untuk berkomunikasi ya, terutama dengan dosen pembimbing akademiknya masing-masing. Jadi dosen pembimbing akademik itu istilahnya sebagai orang tua kedua ya Ibu ya di sini. Jadi yang tahu akademik, yang tahu gimana anaknya di kelas maupun di luar kelas itu ya pembimbing akademik yang paling dekat. Jadi teman-teman mau punya masalah akademik maupun non akademik itu bisa banget ngobrol ke dosen PA-nya masing-masing. Kalau boleh cerita ya, waktu itu ada sempat beberapa yang punya masalah pribadi ya Ibu ya, punya masalah pribadi baik masalah mental maupun masalah keluarga di rumah, itu bisa banget cerita ke dosen PA-nya. Supaya apa? Supaya bisa diarahkan mungkin kalau misalkan permasalahan mental itu ke ada
konsultan di UPI ya Ibu ya kalau nggak salah. Nah, itu betul. jadi teman-teman mungkin ya yang mikir kayak aku kayaknya nggak kuat nih kuliah, aku Iya. kayaknya punya masalah mental Nggak ini boleh itu. dipendam sendiri. Nggak boleh dipendam sendiri teman-teman. Harus minimal cerita ke profesional ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman di sini takut untuk cerita ke profesional, teman-teman bisa banget cerita ke dosen PA-nya Atau dulu. DPK, Ya, atau biasanya. DPK-nya bisa nanti dialihkan atau disambung ke konsultan yang ada di UPI ya Ibu Betul ya. sekali. Karena di UPI juga punya psikolog di FIP ya Ibu ya. Nah, Iya. nanti bisa dihubungi dosen PA-nya. Jadi teman-teman jangan khawatir ya. Mungkin banyak banget yang ngeliat di TikTok ya Ibu ya kayak Iya. kuliah tuh seserem itu, Iya, circle-circlean. Enggak, tidak seperti itu ya. PBK sangat menghindari circle-circlean Betul. ya. Walaupun ada mungkin itu oknum. Iya. Mungkin apa ya? Mungkin kalau bisa dibilang circle-circlean pun baik juga ya Bu ya. Iya. Karena dari situ mungkin kita punya teman yang satu frekuensi ya Bu ya. Betul, Mungkin betul. bisa juga dijadikan teman belajar, Betul, mungkin betul. teman hangout karena suntuk belajar terus di Iya. kampus ya Ibu ya. Iya. Itu perlu, tapi perlu diingat bahwa teman-teman juga punya teman-teman yang lain, teman-teman seangkatan, teman-teman cutting maupun Iya, adik tingkat iya, itu iya. harus bergaul bareng-bareng dengan yang lain gitu ya Ibu Betul, ya. Gitu. Jadi mungkin kalau dapat spill dari TikTok, dari Twitter atau sosial media lain tuh kayak banyak mahasiswa-mahasiswa yang tanda kutip mungkin oknum ya, yang merasa saya mentalnya terombang-ambing ini di perkuliahan. Itu tenang aja teman-teman. Mungkin ya mentally things itu bagi Gen Z ya Ibu ya, Iya. itu sudah tidak sudah menjadi rahasia umum ya mungkin ya. Mungkin ya mentally illness segala macam itu, mentally things itu Pasti ada. Pasti ada. Pasti Tapi ada. tadi balik lagi teman-teman bisa konsultasi dengan mungkin dosen PA atau dosen pembimbing kemahasiswaannya yang nanti bakal disambung ke konsultan yang ada di UPI gitu Betul ya sekali. Ibu ya. Ngomong-ngomong masalah jenuh nih di perkuliahan Iya. ya, kita juga ada di luar perkuliahan ya, Iya. kegiatan-kegiatan yang di luar perkuliahan. Salah satunya di Himabara. Ya enggak sih? Iya, betul. Himabara banyak banget kan? Banyak banget Kegiatan kegiatan-kegiatan. ya, yang kan kalau misalnya saya kalau mengajar itu biasanya tidak mengajarkan langsung soft skill gitu Iya. ya, karena kan mata kuliah saya teori gitu ya. Nah soft skillnya ternyata bisa diasah di Himabara, betul gitu, banget ya. teman-teman. Ya jadi kalau misalnya biasanya aduh bingung nih kalau udah kuliah harus ngapain gitu ya. Iya. Nah itu biasanya berkegiatan di Himabara ya kan gitu. Dan salah satunya yang ada di Himabara itu adalah K-Fest. Iya, betul banget. Korean Festival. Yaitu setiap tahunnya kami membludak ya, ada Betul. ratusan penonton yang datang ke K-Fest Iya. buat nonton atau asik-asikan bareng Betul. K-popers di Bandung bahkan di nasional. Iya nggak sih? Iya, betul banget. Jadi kalau mungkin boleh ini berisik gak ya? Ya. Oke, jadi tadi juga ngomongin soal berkegiatan ya Ibu ya. Di pendidikan bahasa Korea ini juga banyak banget kegiatan di luar akademik ya Ibu ya. betul. Salah satunya itu yang ada di Himabara, yaitu Korean Festival. Itu Korean Day dulunya namanya ya. Jadi Korean Festival ini apa ya, salah satu kegiatan rutin tahunan ya Bu ya. Iya. Yang diadain di Prodi Pendidikan Bahasa Korea, yang tiap tahunnya itu banyak banget peserta atau penonton yang hadir ya Bu ya, Betul. sampai penuh ya. Iya. Nonton, baik itu mau nonton mungkin seminarnya atau nonton asik-asikan aja ya Bu ya. Iya. Banyak K-popers yang datang gitu ya teman-teman. Ya, jadi K-Fest ini adalah salah satu juga kegiatan di luar akademik ya. Iya. Mahasiswa yang bisa Yorobun ikuti gitu ya, entah itu sebagai peserta atau panitianya Betul. gitu. Karena K-Fest ini di dalamnya tidak hanya asik-asikan Iya. atau joget-joget misalnya gitu ya, atau misalnya kita mendengarkan lagu K-pop, tapi juga ada akademiknya, ada seminar Betul. akademiknya. Selalu ada ya, Selalu seminar. ada Jadi ya. kalau misalnya teman-teman mau atau Yorobun semuanya mau menambah ilmu gitu ya di luar perkuliahan, di seminar K-Fest itu selalu ada itu. Betul. Selalu disediakan untuk teman-teman yang mungkin mau berpresentasi makan ya. Betul.
Itu. Jadi teman-teman mungkin ya yang belum punya kesempatan untuk masuk ke PBK ini bisa banget dengerin Betul, kelas ya Ibu ya. betul. Secara tidak langsung itu seminar tuh kayak kelas biasa gitu. Mungkin Iya. di tahun-tahun kemarin itu Ada study abroad. ya study abroad, terus Pengalaman mahasiswa di luar mahasiswa negeri. di luar negeri, terus juga Iya. ada tentang sejarah dan mitologi yang ada di Korea ya, Bu ya. betul. Jadi Iya, nggak budaya. nggak akademik aja, budaya pun dipelajarin dan ada di seminar yang Korean Festival ini, dan di tahun ini juga bakal diadain nih Bu ya. Ada, stay tune ya betul. teman-teman di Instagram Himabara UPI ya Ibu ya. Betul ya, boleh juga di Korea. UPI. Betul. Jadi Iya. di dua sosial media milik Prodi Pendidikan Bahasa Korea dan Himpunan Pendidikan Bahasa Korea teman-teman ya. Dan kita juga akan menyelenggarakan topik. Betul. Tahu nggak sih topik? Tahu dong. Apa? Topik itu Test of Proficiency in Korea. Betul sekali, TOEFL-nya bahasa Korea. Nah, ya. betul. Jadi tadi sedikit disinggung juga ada beberapa kemampuan yang harus dicapai oleh Betul, mahasiswa ya. betul, Salah satu betul. ini topik guys. Topik ini ya tadi salah satu tes bahasa Korea yang bersertifikat ya Ibu ya, Betul. dan diakui. Jadi topik ini nggak cuma ada di Indonesia ya Ibu ya. Di seluruh dunia. Di seluruh sudah dunia ada. untuk yang non native gitu. Jadi Yorobun yang bukan orang Korea itu kalau mau punya sertifikasi kemampuan Dan bahasa bahasa Korea Koreanya? itu bisa daftar topik di bulan apa berarti Bu? Untuk yang tahun ini di bulan Mei dan Oktober. Oke, bisa udah dibuka ya Bu ya Udah. pendaftarannya? Ya, silakan dicek juga di Korea UPI. Di Korea UPI ya Bu ya. Betul, di Korea UPI tinggal kalau misalnya mau tanya-tanya tentang topik, silakan juga di situ juga bisa Ya. gitu ya. Entah nanti topik yang sekarang atau Ya. tahun-tahun berikutnya itu UPI selalu menyelenggarakan Iya. gitu, dan itu adalah topik itu adalah inti dari saat teman-teman belajar bahasa Korea, ingin tahu nih kemampuannya segimana, itu adalah ujian topik. Betul. Kayak gitu. Jadi salah satu universitas yang menyelenggarakan topik adalah UPI. Betul. Gitu. Jadi selain untuk mengetahui kemampuan berbahasa Korea, banyak juga perusahaan Korea yang mungkin ya Yorobun mau bekerja di sana itu mensyaratkan adanya topik ya Ibu ya. Betul. Jadi banyak banget mungkin Yorobun mau ambil exchange atau mau ambil S1-nya langsung ke Korea itu Betul, perlu wajib betul, ya Ibu ya. betul. Ada tes topik ini. Jadi Yorobun mungkin bisa ikut di tahun ini Betul. di bulan Mei dan Oktober ya. Betul. Iya, jadi teman-teman Yorobun di rumah bisa banget daftar mulai dari sekarang ya, Bu ya. Iya, mulai dari Betul. sekarang. Semoga belum ditutup ya. Iya. Gitu. Jadi, nah sebelum biasanya untuk mahasiswa PBK, sebelum topik biasanya ada preparation, Iya. ya, ada preparation topik, yaitu mata kuliah topik Topik 1 1 dan dan 2. 2. Jadi teman-teman yang saya kan harus mencapai harus punya sertifikat topik kan, harus mencapai kemampuan ini. Tapi misalnya kok nggak diajarin, nggak sama sekali ya. nggak sama Ya. sekali. Jadi kami semua kemahiran teman-teman itu di prodi itu semua dipelajari, termasuk Betul. preparation topik juga. Betul. Jadi Gitu. buat yang takut kayak nanti tes topik skornya kecil. Iya. Enggak, teman-teman. Nanti Yorobun bakalan dipelajarin nih, Bu ya. Iya. Di kelas itu ada topik 1 dan topik 2. Jadi belajarnya ya seperti belajar TOEFL ya Bu ya. Iya, iya. Jadi gimana cara menjawab, karena di soal- topik itu berbeda dengan TOEFL ya Bu ya. Iya, Cara mengisinya sedikit iya. berbeda gitu. Jadi ada beberapa poin-poin yang di nomor ini dan nomor ini instruksinya ini gitu ya. Dan ada juga soal-soal mendengar dan juga ada soal menulisnya. Jadi teman-teman bakal diajarin gimana caranya menulis yang baik dan benar dan supaya nilainya maksimal gitu ya Bu ya. Betul, dapat Gitu. poin di topiknya. Di topiknya betul. Gitu. Terus tadi ya selain akademik dan non akademik banyak juga pengalaman yang udah saya pribadi rasain gitu ya Bu ya, di sini mulai dari tadi jadi panitia di acara Korean Festival maupun Iya. di acara-acara Himabara lainnya. Perlu diingat teman-teman, kita itu sebagai manusia ya Bu ya, selain hard skill, teoritis, perlu juga soft skill ya Bu ya. Betul sekali. Karena menurut saya pribadi kalau misalkan kalian jadi kupu-kupu ya, jadi mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang itu benar-benar boring banget ya Ibu ya. Bosan pasti. Bosan banget kayak yang udah kuliah kelas terus pulang ke kosan atau ke rumah, Iya. udah ngejalanin kayak gitu tuh kayak ya bosan karena nggak ada kegiatan gitu. Kalau saya pribadi karena emang dari kecil dari SMA dari sekolah itu udah
emang aktif ya anaknya. Jadi kalau ngerasa jadi mahasiswa kupu-kupu tuh kayak bosen. Jadi cari kegiatan di Himabara. Teman-teman boleh banget join di Himabara, itu banyak banget soft skill yang bakal asah gitu. Mulai dari kepanitiaan, jadi desain, LO dan lain sebagainya, itu banyak banget. Karena kami pun di PBK itu untuk penelitian, pengabdian dan semua kegiatan itu pasti melibatkan mahasiswa. Betul. Dan di situ diasah soft skill ya. Itu kan. Jadi teman-teman yang merasa aduh bosen banget misal kuliah, ayo join di prodi. Betul banget. Ya, lalu kita juga ada KSRC, Korean Research Center, betul. Jadi di situ teman-teman yang atau Yorobun yang suka banget baca itu ada perpustakaan. Gitu. Kita punya perpustakaan. Betul. Dan itu ada ratusan buku banyak bahasa banget. Korea ya. Mau itu yang dari tingkat level 1 sampai level 1 juta itu ada ya di situ. Ya. Jadi jangan kalau misalnya pun ya Yorobun itu belum masuk PBK, kalau mau berkunjung ke KSRC silakan. Ya, jadi ada di FEBS lantai 5. Iya, gitu. Betul di situ ada Korean Research Center. Jadi teman-teman yang sudah masuk PBK juga kan di situ biasa berkumpul ya. Jadi yang suka baca buku terus yang memang mau di coaching keahlian bahasanya, biasanya kita kumpul di situ. Betul. Jadi semacam markas akademisnya PBK ya. Betul. Gitu. Jadi datang aja ya yang belum pun bergabung dengan PBK, kalau misalnya berkunjung silakan di lantai 5. Betul. Prodi kita juga ada di lantai 5 ya. Iya. Di lantai 5. Jadi teman-teman mungkin mau cari literatur bahasa Korea, mungkin yang berbahasa Korea maupun bahasa Inggris atau bahasa Indonesia itu banyak banget ya di KSRC itu ada teman-teman. Mungkin segitu aja kali ya Bu ya buat podcast kali ini. Jadi banyaknya mungkin yang punya penasaran silakan hubungi di Dik Korea UPI atau Himabara UPI teman-teman. Jadi segitu aja podcast kita kali ini, mungkin teman-teman ditunggu ya Bu ya di Prodi Pendidikan Bahasa Korea. Ditunggu banget. 자, 여기까지 끝났습니다. 감사합니다.